Setelah puluhan tahun membiarkan ratusan kilometer rel kereta api mati terkubur dan menyebabkan kerugian miliaran rupiah, pihak PT Kereta Api Indonesia mulai memanfaatkan aset yang sebelumnya tersia-sia. Kini dua stasiun pun berganti rupa. Satu menjadi pusat kuliner dan satu lagi menjadi plaza. Adalah stasiun kereta api di Tarok Dipo Bukit Tinggi yang pertama bersalin wajah. Kawasan stasiun seluas 4,1 hektar sudah puluhan tahun menjadi sarang hantu. Tahun 2022 lalu, pihak PT Kereta Api menjalin kerjasama dengan Pemko Bukit Tinggi. Kesepakatannya, lahan stasiun itu bisa dimanfaatkan oleh Pemko Bukit Tinggi dibangunlah pusat kuliner. Bernama Stasiun Lambuang Bukit Tinggi, pusat kuliner serba ada berpenampilan modern itu diresmikan Menteri BUMN Erick Thohir 6 Maret 2024 lalu. Melanjutkan sukses kerjasama di Bukit Tinggi, pihak PT KAI pun menggandeng pihak swasta di Padang. Adalah stasiun Simpang Haru yang menjadi objek. Sebagian lahan stasiun, yang semula dipakai sebagai bengkel dan gudang, disulap menjadi pusat toko serba ada. Bernama Suzia Stasiun Padang. Meski tidak seluruh bangunan yang dirobohkan diganti baru. Namun, kedua stasiun sudah tercatat sebagai cagar budaya. Stasiun Kereta Api Bukit Tinggi tercatat sebagai cagar budaya di Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumbar dengan nomor inventaris 45 BCBTB A02 2013. Sedangkan stasiun kereta api Simpang Haru sudah ditetapkan menjadi cagar budaya di Kota Padang dengan nomor inventaris 58 BCBTB A01 2048, Kelurahan Simpang Haru, Padang Timur. Kedua stasiun ini juga punya sejarah yang panjang. Pembangunan stasiun Simpang harus dimulai pada 6 Juli 1889, yang bertujuan untuk memperlancar transportasi angkutan batu bara dari Sawah Lunto ke Pelabuhan Mahaven atau Telur Bayur sekarang.
Ketika itu, jalur kereta api segmen ini terdiri atas segmen Emahaven menuju stasiun Padang yang diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1892, serta Pulau Aye, Padang Panjang pada tanggal 1 Juli 1891. Stasiun ini juga difungsikan untuk menghubungkan Padang dengan stasiun Padang Panjang dan Tambang Batu Bara Batang Ombilin yang kemudian sampai ke Sawah Lunto. Stasiun Bukit Tinggi awalnya dikenal sebagai Stasiun Fort de Kock. Dibangun bersamaan dengan pembangunan jalur kereta api Padang Panjang Payakumbuh pada tahun 1891. Dari Bukit Tinggi pembangunan dilanjut untuk menjangkau tambang emas di Payakumbuh. Jalur ini mulai beroperasi 15 September 1896. Sejarah panjang kedua stasiun itu semoga tidak terkubur bagai halnya yang terjadi dengan ratusan kilometer bentangan rel dari Payakumbuh ke Bukit Tinggi terus ke Padang Panjang hingga Kayu Tanam. Terkubur pula dari Sawah Lunto ke Muaro Kalaban terus ke Solok hingga Padang Panjang. Mirisnya, kuburan rel itu sudah banyak pula yang dibongkar, lalu besinya digondol dan dijual oleh para pencuri. Ini penampakan saat jalur kereta api Sawah Lunto Padang Panjang masih aktif era 80-an. Saat itu, jalur antara kedua kota tersebut rutin dijalani setiap hari. Kereta api penumpang dari Padang Panjang menyisiri rel di tepian Danau Singkarak menuju Solok. Pemandangan ini sepertinya tidak akan terulang lagi. Tidakkah ini menyedihkan?